ujung, di paling utara Kabupaten Ciamis, ya, yang jaraknya memang cukup jauh ke Kabupaten Ciamis, justru lebih dekat ke Kabupaten Tasik, ya, ke Kota Tasikmalaya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Komite, mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak. Yang saya hormati Ibu Pengawas Bina Kecamatan Sukamantri, dan yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, tim hebat Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Ciamis yang saya banggakan. Sebelumnya kami akan sedikit memaparkan tentang profil madrasah yang mungkin ibu baru berkunjung ke sekolah kami atau ke daerah Sukamantri ini. Profil MIN 12 Ciamis, itu MIN 12 Ciamis bermula dari MI Asakina sejak tahun 1969. Dulu kami masih yayasan bentuknya. Sekarang sejak tahun 2024 menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ciberem dulu, ya, karena kami terletak di Desa Ciberem. Kemudian tahun 2017 berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Ciamis sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 212 tahun 2015. Sejak menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, pemimpinnya atau nahkodanya itu telah bersilih berganti. Ada yang bertukar posisi, sebagian besar telah purna bakti, dan seluruhnya terdiri dari 5 orang kepala madrasah yang berbakti dan memberi bukti untuk madrasah tercinta ini. Saya sendiri mulai bertugas di sini sejak Januari 2022, yang tepatnya tanggal 7 Januari 2022, pindah dari Kabupaten Pangandaran bertugas di MIN 12 Ciamis. Kemudian pengembangan madrasah dimulai dengan memetakan guru dan tenaga kependidikan dengan kemampuan the right man on the right job and the right man on the right place. Kemudian memunculkan konsep baru dalam pembelajaran dengan adanya jalur peminatan, yaitu tahfidz, olahraga, dan kesenian. Di sini keseniannya terdiri dari marching band, kemudian angklung, kemudian degung, ya. Kemudian menyiapkan dokumen yang komprehensif dari semua komponen seperti dokumen kurikulum, program kerja kepala madrasah, seksi kurikulum dan seksi kesiswaan. Menggerakkan kembali kegiatan ekstrakurikuler yang vakum. Kemudian memaksimalkan potensi madrasah di sektor perpustakaan dan pelestarian lingkungan. Karena kami di sini lingkungannya sejuk, ya. Jadi cocok untuk menanam sayur-sayuran, itu jadi dijadikan P5 di sekolah kami. Kemudian konsep pembelajaran kembali dengan cara kegiatan pembelajaran tatap muka, karena kami kemarin COVID, ya Bu, sudah belajarnya daring saja. Ternyata daring itu kurang efektif, ya. Apalagi kami menghadapi anak-anak yang masih kecil-kecil lah. Kemudian teknologi informasi juga merambah bidang administrasi, salah satunya pengelolaan emis dan simpatika. Di samping di bidang kurikulum khususnya evaluasi dan dilakukan dengan cara CAT. Kemudian visi dan misi madrasah. Visi madrasah yaitu terwujudnya generasi berakhlak rabbani, berprestasi, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Misi madrasah itu menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, sekaligus sebagai miniatur masyarakat Islami. Karena kami pembiasaan pagi-pagi itu jam 7 sholat duha berjamaah, Bu. Kemudian sedikit kultum dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian anak masuk ke kelas. Kemudian pembiasaan, pembacaan, menghafal surat-surat pendek, ya. Kemudian sekarang bulan Oktober itu mulai pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian memberikan wadah kepada siswa guna mengenali potensi diri sejak dini dan mengembangkan secara optimal. Kami selaku guru dan kepala madrasah
itu memberikan wadah kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Apakah itu anak itu berpotensi di bidang olahraga ataupun di bidang seni, serta anak-anak dikenalkan untuk menanam tanaman atau sayuran, ya, bercocok tanam sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Itu salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan, walaupun dirasakan sulit ya bagi kami, karena anak yang 407 ini harus mempersiapkan diri atau membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian informasi keadaan madrasah itu pendidik terdiri dari PNS itu 20 orang, P3K 6 orang, GTT 8 orang, dan teknik itu 3 orang. Teknik itu operator, pramubakti, dan satpam. Jumlahnya adalah 37 orang. Kemudian jumlah siswa keseluruhan gurunya itu yang kan masih ada yang honor, Bu. Terus ada yang belum, ini Ibu Kokom sama Ibu Lia itu karena beliau bukan S1, maka kami dipetakan gitu ya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu atau belum fasih membaca ya. Jadi ada pembiasaan nanti yang belum membaca itu oleh sama Bu Lia sama Bu Kokom, itu mereka sudah sejak dulu di sini. Sejak tahun berapa ya, saya juga sudah lama ya. Jadi karena belum S1 jadi diberdayakan seperti itu oleh kami. Yang tidak masuk ke misalnya